Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk bab terakhir tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu rumah tangga Nabi sebelum hijrah berada di kota Mekah. Anggotanya terdiri dari beliau sendiri dan istrinya Khadijah binti Walid ya. Beliau menikahinya pada saat umur beliau sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, sedangkan Khadijah umurnya 40 tahun. Ia adalah wanita yang pertama dinikahi oleh beliau dan beliau tidak pernah memadunya dari Khadijah. Itulah Rasulullah SAW dikaruniai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki tidak satu pun yang hidup, sedangkan yang perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ya, sedangkan Zainab dinikahi oleh anak bibinya, ya, bibi dari ibunya Rasulullah SAW, yaitu Al-As bin Rabi'. Ruqayyah dan Ummu Kulthum kedua-duanya dinikahi oleh Utsman. Dan satu demi satu satu demi satu dan Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu antara perang Badar dan perang Uhud. Dari Fatimah telah lahir Al Hasan, Al Husain. Sini jelaskan juga ada Zainab dan Ummu Kulthum, cucu Nabi ya, anaknya dari ini ya, dari Fatimah ya, dan Ali. Dari Zainab enggak ada, enggak disebut di sini. Iya, kan mereka kan wafat kan. Yang terakhir wafat Fatimah kan, setelah dia punya. Yang lain-lain udah pada wafat semua. Seperti misalnya yang dikawinkan kepada Utsman, kan Ruqayyah dan Ummu Kulthum kan, dua-duanya itu adik-beradik. Tapi setelah Ruqayyah wafat dulu, gitu, baru boleh kawin dengan adiknya. Ya orang sekarang bilang turun ranjang ya kan, gitu. Tapi dia setelah wafat. Nggak boleh, dua-duanya berkawin juga nggak boleh. Dari zaman jahiliyah juga nggak boleh, gitu kan? Sekarang nggak boleh masih itu. Ya. Meninggal. Ya. Sebenarnya telah diketahui bahwa Nabi SAW dibedakan dari umatnya dengan dihalalkan baginya untuk menikahi lebih dari 4 istri dengan berbagai tujuan. Jumlah wanita yang telah dinikahinya ada 13 orang, 9 diantaranya ditinggal mati oleh Rasulullah, 2 yang lainnya meninggal dunia sewaktu Rasulullah masih hidup. Yaitu yang pertama itu Khadijah, ya, kemudian Zainab. Ya, setelah Khadijah wafat, ya, wafat, kira-kira berapa bulan itu dia ini masih di Mekah nih, menikah dengan Zainab, ya, binti Huzaimah, yang lebih dikenal sebagai panggilan Ummul Masakin, ya, ibunya orang-orang miskin. Dan 2 istri Rasulullah SAW yang lainnya belum pernah digauli olehnya. Ada 2 yang belum pernah digauli sama Rasulullah,
Kemudian Rasulullah wafat ya. Terus yang kedua, Saudah binti Zam'ah dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ya, dari kenabian beliau SAW, beberapa hari setelah meninggalnya Khadijah. Sebelumnya ia dinikahi oleh anak pamannya bernama Sakron bin Amr yang meninggal sewaktu masih bersamanya. Jadi janda semua, gitu kan. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga, dinikahi Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabiannya, setahun setelah beliau menikahi Saudah, yakni 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Nah, ketika itu usianya baru 6 tahun ya. Baru 6 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, baru digaul di situ. Pada waktu Rasulullah SAW menikahinya, ia berumur 6 tahun dan digauli pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu telah berusia 9 tahun. Aisyah adalah satu-satunya gadis perawan yang dinikahi Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling beliau cintai dan merupakan wanita yang paling faqih tentang agama ya. Aisyah ini yang paling faqih tentang agama karena dia masih muda, otaknya cerdas, dekat sama Rasulullah sayang ya gitu. Tapi dia lebih cinta kepada Khadijah ya. Khadijah itu banyak jasanya, hartanya semua buat dakwah ya. Makanya dia didapat kabar bahwa dia mendapatkan surga, rumah yang paling mewah di surga. Masya Allah, Khadijah itu dikabarin seperti itu. Dia masih hidup. Coba ya udah dikabarin ya. Sedangkan Aisyah orang yang paling faqih atau paham tentang agama dan paling berilmu di antara wanita-wanita umat Islam. Kemudian istrinya yang keempat, Hafsah. Hafsah ini anak Umar nih ya. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Nah, ini janda juga. Ia ditinggal mati suaminya Humais bin Huzaifah As-Sahmi pada waktu antara peperangan Badar dan Uhud. Kemudian dinikahi Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah. Ini udah di Madinah nih, ya kan? Gitu. Yang lainnya kan masih di Mekah semua gitu ya. Termasuk Aisyah masih di Mekah. Kemudian yang kelima, nah ini Zainab nih, Zainab binti Huzaimah tadi itu ya, yang setelah Khadijah wafat dia nikah sama Zainab, itu masih di Mekah itu. Kemudian Zainab wafat juga gitu. Jadi ada 2 yang wafat istri Nabi itu, Nabi masih hidup, sedangkan yang lainnya Nabi sudah wafat ya. Zainab binti Huzaimah keturunan dari Bani Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah. Ia dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin maksudnya ya. Karena kemurahan dan rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Sebelumnya ia dinikahi oleh Abdullah bin Jahsi yang mati syahid pada perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriah, 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini ia meninggal dunia. Ya kan? Kemudian yang keenam, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah yang sebelumnya dinikahi oleh Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun itu juga ya, Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah ya. Seperti anaknya Umayyah. Namanya yang sama itu bingung juga ya. Umayyah itu kan juga. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsi bin Rayyab keturunan dari Bani As'ad. Zainab ada 2 kan tuh. Tadi binti Huzaimah, sekarang binti Jahsi bin Rayyab keturunan dari Bani As'ad bin Huzaimah. Ia adalah anak paman Rasulullah SAW. Sebelumnya ia dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Rasul ya. Yang
pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Setelah itu Zaid menceraikannya dan beliau menikahinya. Padahal yang menjodohkan dengan Zainab binti Jahsy ini adalah Rasulullah sendiri. Gitu. Tentu aja Zaid ya bin Harithah kan seneng lah ya kan gitu. Tapi karena dia ini seorang anak raja istilahnya ya, orang-orang terpandang, Zainab enggak, harusnya kok kali nama budak sih gitu ya. Ya kan. Dengan Zaid ini kan termasuk budak ya gitu. Tapi jadi anak angkat Rasulullah gitu. Sehingga dinikahkan kepada itu, akhirnya mereka bercerai. Nah, ini juga nih jadi propaganda orang-orang kafir kan. No, Nabi lu katanya gitu kan. Ngawinin mantan anak istrinya, ya kan, mantan apa istri anaknya, gitu kan. Itu jadi propaganda mereka. Padahal dengan adanya ini artinya itu adalah dalil bahwa anak angkat itu ya anak angkat, bukan anak kandung, gitu. Dan kalau dia bercerai boleh dinikahin oleh bapaknya, bapak angkatnya maksudnya ya, gitu. Iya, ini dalil nih, gitu, ya kan? Ya, Zaid bin Harithah yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Setelah itu Zaid menceraikan dan beliau menikahinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang ditujukan kepada Rasulullah tentang perkawinan dengan Zainab ini ya. Makanya Zainab paling bangga tuh. Kalian semua dinikahin oleh orang tua kalian. Aku Allah yang nikahin gitu langsung gitu kan gitu. Paling bangga dia. Allah yang nikahin. Dalilnya surat At-Taubah ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, artinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Artinya Allah makanya dia bangga nih. Termasuk Aisyah kan orang tuanya yang jadi walinya. Saya Allah, itu luar biasa ya. Ya itu kehendak Allah, ya kan, gitu loh, kehendak Allah. Karena dia ini kan dia kawin di Nabi yang mencarikan, yang menjodohkan sama anak angkatnya Zaid tadi ya, Zaid bin Harithah. Karena dia ini seorang orang terpandang, ya dia nggak mau karena Rasulullah yang nyuruh, ya akhirnya mereka ya cekcok terus ya udah, daripada cekcok terus Nabi juga melarang sebenarnya cerai, tapi akhirnya ya sudah cerai setelah masa iddah dikawin sama Nabi SAW, malah lebih mulia kan sama Nabi. Dan ini perintah Allah, bukannya Nabinya maunya Nabi, bukan, perintah Allah. Ini turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37 ini gitu. Makanya dia bangga, kalian yang menikahkan orang tua kalian semua, katakan aku Allah jala-jala yang nikahkan, gitu. Satu-satunya ini ya kan gitu. Nah, ini merupakan dalil tadi yang saya bilang kan, bahwa anak angkat ya anak angkat, bukan anak kandung. Karena kalau istri anak kandung kan nggak boleh dikawin. Nah, gitu. Iya, bukan saudara. Ya, misalnya anak saya laki kawin dengan perempuan, ya kan. Kemudian cerai, saya kawin nggak boleh, kecuali dia belum digaulin, gitu. Terus kalau udah digaulin nggak boleh, walaupun dia cerai, kan nggak saudara, ya kan. Bukan berarti saudara gitu, kan nggak saudara. Anak saya yang saudaranya itu. Anak kita laki. Iya, anak saya laki, kawin dengan orang lain dong, ya kan. Boleh kan? Ya kan. Kemudian cerai, saya kawin, nggak boleh, karena sudah digaulin, terkecuali belum digaulin, belum ditidurin maksudnya ya. Itu hukum Islam. Telah turun kepada Zainab beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab yang telah menjelaskan secara terperinci masalah anak angkat. Permasalahan tersebut akan disebutkan kemudian. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Itu yang ke-5 ya. Ada dua nih, Zainab yang pertama kan binti Huzaimah wafat ya.
Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harith, penghulu Bani Al-Muttalib dari kabilah Huza'ah. Sebelumnya ia adalah tawanan yang berasal dari Bani Mustalik. Ini orang Yahudi ya. Karena ada Mustalik, Nazir, atau lagi Quraizoh ya. Ia dimiliki oleh Sabit bin Qais bin Sammas. Kemudian Sabit mengadakan mukatabah dengannya atau perjanjian ya untuk memerdekakan dengan tebusan. Kemudian Rasulullah SAW yang memenuhi seluruh ketebusan tersebut untuk memerdekakannya, lalu menikahinya dan tahun ke-6 Hijriah. Tujuan Nabi bukan syahwat dia menikah itu, karena ini kan Bani Quraizoh, dia termasuk orang terpandang, ya kan? Dia nikahin supaya orang-orang ikut semua gitu loh, masuk Islam. Tujuannya ke sana itu dia. Iya, maksudnya kayak Abu Bakar misalnya itu kan supaya lebih akrab lagi, makanya dia nikahin anaknya. Umar juga, tadinya Umar itu mau ditawarin ke Hafsah tadi itu mau ditawarkan ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Nabi lebih tertarik karena sering berbicara tentang Hafsah kan gitu. Ya, tawarin ke kan Umar takut kan nawarin ke Nabi kan. Akhirnya Nabi sendiri yang minta. Nah ya. Kemudian yang ke-9, Ummu Habibah. Nah ini anaknya Abu Sufyan nih. Ya kan? Dia juga janda juga. Ketika dia hijrah ke Habasyah, ya dia bercerai karena itunya suaminya Kristen itu masuk agama Nasrani. Ya, 9 Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sofyan yang sebelumnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy, dan Ubaidillah tadi masih Islam, ya kan? Bin Jahsy, dan bersamanya ia hijrah ke Habasyah. Akan tetapi Ubaidillah murtad karena masuk agama Nasrani dan mati di sana. Adapun Ummu Habibah ia masih tetap dalam agamanya dan hijrahnya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Darmi untuk mengirim suratnya kepada Raja An-Najasyi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, beliau melamarnya kepada An-Najasyi dan selanjutnya An-Najasyi menikahkannya dengan beliau. Kemudian mengutus Surahbil bin Hasanah untuk membawanya kepada Rasulullah. Yang menikahkan Raja Najasyi nih. Padahal dia bukan orang tuanya kan. Karena seorang raja kan oleh hakim boleh kan gitu. Kemudian yang ke-10, Sofiah binti Huyai bin Al-Khatbil bin Akhtab. Yahudi juga adalah dari keturunan Bani Israel. Sebelumnya ia menjadi tawanan dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW memilihnya untuk dirinya. Kemudian beliau memerdekakannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Yang ke-11, Maimunah binti Al-Haris, saudara perempuan Ummu Al-Fadl Lubabah binti Al-Haris. Ia dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah pada saat menunaikan qada umrah setelah tahallul sesuai dengan pendapat yang sahih. Yang ke-11 ya, dijelaskan 11 wanita yang mulia tersebut adalah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh Rasulullah SAW dan telah dicampurinya 2 diantaranya yaitu Khadijah dan Zainab Ummul Masakin ya, yang meninggal dunia waktu Rasulullah SAW masih hidup, dan 9 yang lainnya ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Adapun 2 istri yang belum dicampurinya, yang satu berasal dari Bani Kilab dan satunya lagi berasal dari Kindah yang dikenal dengan Jauniyah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang tidak perlu disebutkan menurut penulis buku ini ya. Kemudian sedangkan dari kalangan budak, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa beliau telah mengambil 2 budak wanita. Salah satunya adalah Mar'atul Kitbiyah, hadiah dari Muqaykis. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim
yang meninggal sewaktu masih kecil di Madinah pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Tepatnya pada tanggal 28 atau 29 Syawal tahun ke-10 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Masehi. Budak yang pertama tadi ya, punya anak tapi namanya Ibrahim, wafat masih kecil. Budak yang kedua adalah Raihanah binti Zaid An-Nadriyah. Sebelumnya ia adalah salah satu dari tawanan Bani Quraisyah. Kemudian ia dipilih Rasulullah SAW untuk dirinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu istri Rasulullah SAW, di mana beliau memerdekakannya kemudian menikahinya. Pendapat yang pertama inilah lebih kuat oleh Ibnu Qayyim. Abu Ubaidah menambahkan dua lagi, yaitu Jamilah yang didapatnya di antara tawanan dan seorang hamba sahaya yang diberikan Zainab binti Jahsy kepadanya. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Barang siapa yang memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW, maka ia akan mengetahui benar bahwa jumlah istri yang sebanyak ini adalah pada masa-masa akhir dari umurnya, setelah beliau menghabiskan keindahan masa mudanya yang hampir 30 tahun, dan hari-harinya yang paling indah hanya terfokus pada satu istri yang sudah hampir menjadi wanita tua, yaitu bersama Khadijah, kemudian Saudah. Setelah Khadijah wafat, Saudah ya. Boleh kan sama Khadijah itu nggak pernah dia madu gitu loh. Setelah dia wafat baru kawin sama Saudah. Iya. Dan niscaya ia mengetahui benar bahwa pernikahannya tersebut bukan karena beliau mempunyai kekuatan syahwat yang besar dan membuatnya tidak sabar untuk menahan diri kecuali dengan jumlah yang besar dari wanita, Akan tetapi karena adanya tujuan lain yang lebih mulia dan lebih agung dari tujuan pernikahan pada umumnya. Sikap Rasulullah SAW dalam menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai mertua dengan menikahkan Aisyah dan Hafsah, ya. Hafsah binti Umar ya. Begitu juga beliau menikahkan anak putrinya Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib dan menikahkan putrinya Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Menunjukkan bahwa di balik itu semua Rasulullah SAW ingin memperkuat hubungan beliau dengan keempat orang tersebut yang terkenal perjuangan dan pengorbanan mereka untuk Islam pada masa-masa krisis yang melanda perjalanan perjuangan Islam, sehingga Allah menghendaki Islam bisa melalui semua itu dengan selamat. Di antara adat kebiasaan orang-orang Arab adalah memuliakan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan menurut mereka merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu yang mengakrabkan antara kabilah-kabilah yang berbeda. Mereka memandang bahwa memusuhi dan memerangi orang-orang yang berada dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan tercela dan aib bagi diri mereka. Maka dengan menikahi banyak ummul mukminin, julukan istri-istri Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, ingin memutus bentuk permusuhan kabilah-kabilah terhadap Islam dan meredam ketajaman kebencian mereka. Itu tujuannya, ya, bukan sahabat itu. Walaupun Nabi itu kekuatannya 2 kali lipat dari orang biasa ya, semua Nabi itu, termasuk jagoan juga gitu. Kemudian Ummu Salamah, misalnya, ia berasal dari Bani Makhzum, kerabat Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid. Belum Islam ya. Ketika Rasulullah SAW menikahinya, maka Khalid tidak lagi bersikap keras terhadap kaum muslimin sebagaimana sikap kerasnya dalam perang Uhud. Bahkan tak begitu lama ia memeluk agama Islam dengan sukarela dan kemauannya sendiri. Begitu juga Abu Sufyan. Ia tidak menghadapi Rasulullah SAW dengan peperangan apapun setelah beliau menikahi anaknya Ummu Habibah. Begitu juga ketika tidak melihat adanya teror dan permusuhan apapun dari dua kabilah Bani Mustalik dan Bani An-Nadir setelah beliau menikahi dengan Juwairid
Juwairiyah ya dan Sofia. Bahkan Juwairiyah adalah seorang wanita yang paling besar keberkahannya bagi kaumnya, di mana para sahabat telah melepas tawanan sejumlah 100 keluarga yang berasal dari kaumnya ketika Rasulullah SAW menikahinya. Mereka, para sahabat berkata, mereka adalah besan-besan Rasulullah SAW dan tidak samar lagi bahwa karunia tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada jiwa. Yang lebih besar dan lebih agung dari semua itu, Nabi SAW diperintah untuk menyucikan dan mendidik kaum yang belum mengetahui sedikit pun tentang etika-etika budaya dan peradaban serta komitmen dengan perantara sosial berbudaya. Beliau juga memerintahkan untuk ikut serta dalam membangun dan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat. Dasar-dasar yang menjadi kondisi untuk membangun masyarakat Islam tidak membolehkan laki-laki bercampur baur dengan kaum perempuan. Maka tidak mungkin untuk mendidik kaum wanita sekaligus dengan tetap menjaga dasar-dasar tersebut. Padahal kebutuhan mendesak untuk mendidik mereka itu tidak lebih ringan dan penting daripada mendidik kaum laki-laki, bahkan lebih mendesak. Karena kita kan dinikahin ya, setelah dinikahin diajarin, kemudian dia ngajarin ini anak buahnya, istilah pengikutnya gitu kan. Iya, jika demikian kondisinya maka tidak ada jalan lain bagi Nabi SAW kecuali beliau memilih wanita-wanita yang umur dan latar belakang mereka berbeda-beda yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Kemudian beliau menyucikan, mendidik dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syar'i serta membekali mereka dengan pengetahuan Islam, mempersiapkan mereka untuk mendidik wanita-wanita Baduy ya, dan wanita yang sudah berbudaya, kemudian wanita-wanita yang sudah tua maupun yang masih muda, sehingga mereka para istri Rasulullah SAW mempunyai bekal yang cukup dalam menyampaikan agamanya kepada kaumnya. Tujuannya Rasulullah ya. Bukan syahwat, sekali lagi bukan syahwat. Karena kalau syahwat waktu dia kawin sama Khadijah, yang kawin aja banyak yang mau sama dia kan. Gitu. Strategi juga tuh Pak, perkembangan Islam. Iya, itu strategi dia kan Allah yang memerintahkan, Allah semua itu nikahin ini, sebagian gitu. Istri-istri Rasulullah SAW mempunyai jasa yang besar dalam menyampaikan kepada manusia tentang keadaan-keadaan Nabi SAW di rumah. Khususnya di antara mereka ada yang hidup lama bersama Rasulullah SAW seperti Aisyah. Ia telah banyak meriwayatkan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan Nabi SAW. Ya kan? Jadi kehidupan Nabi di rumah kan gak ada yang tahu kalau bukan istrinya kan. Nah dialah istrinya inilah yang mengeluarkan riwayat-riwayat itu, kehidupan Nabi, perkataan Nabi, tata cara Nabi ya, bergaul dengan istri sampai tidur di ranjang pun ceritain, karena biar orang tahu gitu loh kan. Kalau itu kan nggak tahu bagaimana cara menggauli istri kan gitu, sodomi ya nggak boleh kan gitu. Nabi nggak melakukan itu gitu kan kayak gitu. Ada satu bentuk pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW untuk tujuan menghapuskan adat jahiliyah yang sudah mendarah daging, yaitu masalah adopsi. Nah, tadi ya adopsi itu mungut anak gitu ya. Bagi bangsa Arab pada masa jahiliyah, orang yang diadopsi sebagai anak memiliki kehormatan dan hak-hak yang sama persis dengan hak dan kehormatan yang dimiliki oleh anak kandung yang sebenarnya. Nggak ada tuh gitu ya kan, adopsi itu nggak ada dalam Islam tuh. Kalau mau anak angkat ya anak angkat aja gitu loh, nggak boleh anak angkat diadopsi jadi binnya dia, nggak boleh, atau binti dia nggak boleh gitu. Jadi tahu binnya sih Orang tuanya ya? Iya gitu. Karena juga ada TV tuh yang mengangkat anak banyak tapi nggak pakai bin dia, bin bapaknya. Nah yang bapak masing-masing kan iya gitu. Emang begitu Islam gitu, Islam. Prinsip adat tersebut telah mengakar di dalam hati dan tidak mudah untuk menghapuskannya. Padahal prinsip adat tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam dalam permasalahan nikah, talak, waris, ya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan muamalah. Prinsip adat jahiliyah tersebut telah mengakibatkan banyak
kerusakan dan kekejian di mana Islam datang untuk menghapusnya. Untuk menghancurkan adat tersebut, Allah SWT telah membatalkan kebiasaan adopsi dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi putri bibinya, yaitu Zainab binti Jahsy, putri bibinya. Berarti boleh. Sepupu berarti boleh. Makanya nggak boleh kan kalau sepupu tuh main, bisa terjadi macam-macam kan gitu. Makanya kita harus banyak lebih detail belajar ini ya. Ini kan cuma segaris besar aja kan. Gitu. Orang kan banyak menyangka, nggak boleh kawin nama sepupu, anaknya bibi. Banyak kan gitu kan. Saya dulu beranggapannya begitu. Ternyata itu bukan istilahnya masih boleh, bukan mahram kan. Gitu. Yang sebelumnya adalah sebagai istri Zaid. Yang keduanya belum pernah merasakan keharmonisan karena tidak setara dalam status sosial. Zaid tadi ya, ini kayak dengan apa tadi, Zainab ya. Kemudian karena beda status gitu, dia budak, ini anak raja. Sehingga Zaid berkeinginan untuk menceraikannya, dan hal ini terjadi di saat pasukan sekutu Ahzab sedang berperang, perang Ahzab ya, mengepung Rasulullah SAW dan umat Islam. Pada saat itu beliau tengah merasakan kekhawatiran akan propaganda kaum munafikin, kaum musyrikin, dan orang-orang Yahudi. Ditambah lagi kekhawatiran terhadap pengaruh buruknya di dalam hati sebagian orang yang lemah imannya. Oleh karena itu beliau ingin sekali agar Zaid tidak menceraikan istrinya supaya beliau SAW tidak terjatuh ke dalam ujian tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa keraguan-keraguan sangat tidak sejalan dengan kesempurnaan tujuan utusannya Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan beliau dengan firman-Nya. Kan firman lagi itu kasus itu, ya kan, untuk jadi fitnah buat Rasulullah kan. Nabimu katanya kawinin anak mantan istri anaknya. Karena zaman-zaman dia dulu adopsi itu boleh gitu, atas nama binti. Nabi juga kan tadinya Zaid bin Muhammad tadinya. Tadi tegur sama Allah, iya boleh. Ya, firman-Nya dalam surat Al-Ahzab 37 tadi ya. Saya baca lebih lengkapnya ya. Wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah yang lebih berhak kamu takuti. Nabi takut dicela oleh para musuhnya ya, maka turun firman ini. Kamu kok takut kepada manusia, yang harus kamu takut adalah Allah. Nah ini maksudnya gitu. Ketentuan Allah telah menghendaki Zaid untuk menceraikannya. Kemudian Rasulullah SAW pun menikahinya pada saat dilakukan pengepungan terhadap Bani Quraisyah. Beliau menikahinya setelah masa iddahnya habis. Dan sebelumnya Allah SWT telah mewajibkan nikah dengan Zainab tersebut dan tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk memilih, sehingga Allah sendiri yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab juga ya 30 tadi itu ya. Lanjutannya ini panjang nih ya.
Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin, dan seterusnya ya. Artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikan, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Ini boleh. Sedangkan adat jahiliyah nggak boleh anak angkat itu istri anaknya dikawin, nggak boleh. Makanya dia, karena Nabi takut dicemoohin, dia jadi provokator orang-orang Bani Mustalik ini. Jadi macam-macam kan. Turun ayat ini, akhirnya dia dinikahkan. Makanya Zainab bangga kan. Bangga dia. Kalian yang menikahkan anak-anak, yang nikahkan orang tua kalian, sedangkan aku Allah langsung, luar biasa kan. Berarti kalau anak angkat bercerai, berarti bisa dinikahin ya? Boleh. Makanya kalau sekarang kan banyak anggapan. Bapaknya boleh menikahin, bapaknya yang laki. Bapaknya kan banyak anggapan tuh. Itu kan mantu. Nah, itu tadi. Ya kan. Bapaknya nggak ada tuh bapak tuh. Iya itu. Kalau sih ada hukumnya. Iya. Susah itu. Ya, kemudian hal ini untuk menghilangkan prinsip tabanni atau adopsi anak ya, secara praktis atau nyata sebagaimana Allah telah menghapuskannya dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 5 ya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dengan turun ayat ini makanya udah nggak ada lagi bin Muhammad ya, bin bapaknya Harisah kan. Ini juga ada kisah juga tersendiri sebelumnya kan. Dia mau diambil bapaknya, kata kamu silakan, mau ditebus kan, silakan aja, nggak usah ditebus, tanyakan aja anaknya langsung, mau nggak dia, kalau mau ambil, nggak usah ditebus. Nggak ditanyalah si Zaid ini, Hai Zaid katanya, aku nih seorang penguasa, kan nanti kamu yang gantiin saya siapa? Udah kamu ikut aku aja lah, kata gitu. Kata enggak, saya lebih senang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ikut bapaknya sendiri gitu. Nggak mau dia, walaupun dikasih jabatan, karena dia tahu Nabi itu sayang sama dia, akhlaknya luar biasa kan gitu. Nggak ada akhlak paling mulia dibandingkan semua manusia, makanya dia pilih bapak, pilih Muhammad ya untuk mengasuhnya. Kemudian dalam Al-Ahzab ayat 40 juga dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ya. Seberapa banyak adat dan kebiasaan yang telah mengakar kuat tidak bisa dihilangkan atau diluruskan hanya dengan perkataan saja, akan tetapi harus diiringi dengan perbuatan nyata dan juru dakwah. Hal ini terlihat jelas pada apa yang terjadi pada kaum muslimin pada umroh Hudaybiyah. Di sana kaum muslimin yang pernah dilihat oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sebagai orang-orang yang sangat cinta dan taat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada dahak yang jatuh dari Rasulullah SAW kecuali berada pada tangan salah satu di antara mereka. Luar biasa ya, dahaknya dia rebutin, wudhunya segala macam. Urwah melihat mereka bersegera menuju bekas air wudhu Rasulullah SAW sehingga mereka seakan-akan hampir saling berbunuhan memperebutkannya. Ya, habis waktu jadi luar biasa ya. Tuh, nah ini sekarang diikutin Habib, kan udah minumnya. Itu hanya berlaku ke Rasulullah. Maksudnya yang diikutin turunnya. Iya, ya kan dia kan masuk turun Nabi kan. Oh ini berkah nih.
Ya kan bekas minumnya dia. Padahal kalau di TBC gimana? Kalau Nabi kan sehat. Nggak ada penyakitnya kan? Jadi subhanakallah bihamdik astagfirullah.